membentuk undang-undang yang orientasinya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Menjadi wali kota melalui proses politik. Di video ini, Ustaz, tolong dari ujung video ini. Ini bukan nomor-nomor. Ini sudah kita undang secara konkret. Mana Kolbi? Oh iya, pas papa mana ayah bro? Ya. Ini yang kita sebut dengan bagaimana partai gerakan ini menjadikan gerakan sosial menjadi gerakan rakyat yang konkret. Selamat datang Ustaz ke nasihat gerakan. Kita beri tepuk tangan. Ya. Sip. Di bulan Ramadan ini di 1 tahun gerakan rakyat kita juga telah melakukan gerakan rakyat. Assalamualaikum. Urutan dan dena. Sama dalam bentuk Indonesia. Ini menunjukkan bahwa gerakan rakyat Sini aja nih, yang dekat. Dekat dari. Sekjen Pak. Sekjen ya. Masya Allah. Kegiatan gerakan rakyat harus basisnya adalah gerakan. Kalau gerakan tadi, contohnya apa tadi? Dinamis dari dua partisi. Siapa? Maka ini gerakan rakyat orang bergerak. Oleh siapapun, semua seluruh gerakan rakyat. Gerakan peradaban atau gerakan kaderisasi. Gerakan untuk membangun ekonomi rakyat, belanja di masa-masa. Ini adalah bagian dari gerakan yang dilakukan. Kenapa? Karena partai kita adalah partai gerakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kita menggunakan yang disebut dengan kata rakyat. Jadi tidak hanya gerakan, tapi juga ada rakyat. Rakyat ini adalah pusat, basis, dasar, dan juga oleh masing negara kita itu adalah rakyat. Makanya kita buat itu adalah rakyat atau kenapa? Karena rakyat ini adalah sumber inspirasi sekaligus orientasi dari rakyat. Saudara-saudara, dalam sistem demokrasi, legitimasi itu ada pada rakyat. Kedaulatan ada pada rakyat. Sehingga apapun partai kita, tapi kalau tidak mendapatkan legitimasi rakyat, maka kita tidak bisa mengambilkan fungsi. Oleh karena itu, kita harus tanamkan pada dia cara berpikir kita. Konstitusi kita sudah menyatakan bahwa kedaulatan penting doa kan paling kami nanti ngatur yang kedua rakyat ini adalah sumber legitimasi. Menjadi wali kota harus mendapatkan legitimasi dari rakyat. Bagaimana bentuk legitimasinya? Legitimasi yang ibu bapak sekalian, oleh karena selain rakyat, yang pertama adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan, yang kedua rakyat adalah sumber legitimasi, dan yang ketiga adalah rakyat ini adalah tujuan perjuangan kita. Masuk dari DPR sebagai pembentuk undang-undang, maka kita harus merumuskan membentuk undang-undang yang orientasinya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Menjadi wali kota melalui proses politik, mendapatkan legitimasi rakyat karena itu oleh mayoritas rakyat, maka dulunya sebagai wali kota harus kebijakan-kebijakannya berorientasi kepada keputusan politik
keputusan wali kota yang membuat rakyat menjadi sejahtera, yang membuat rakyat menjadi tercerdaskan, yang membuat rakyat menjadi maju ekonominya, yang membuat rakyat menjadi bagus dan rakyat di sini adalah sebagai sumber kedaulatan, yang kedua sebagai sumber legitimasi, dan yang ketiga sebagai orientasi perjuangan. Bahwa kita berjuang membentuk partai kami untuk siapa? Oleh karena itu, persepsi partai ini, citra partai ini harus dibangun dengan sesuai dengan selera rakyat kita. Inilah ibu bapak sekalian, partai gerakan rakyat itu harus dibangun dengan persepsi dan perspektif seperti ini. Gerakan rakyat sebagai organisasi saat ini dengan logo persoalan ini kita sudah lalui. Sejak tahun 2025 kita deklarasikan, kita diberikan dengan logo persoalan ini. Persoalan itu adalah alat komunikasi yang dipakai oleh rakyat di desa-desa. Betul? Juga di kota-kota persoalan masih diisi dengan kentongan. Betul? Kenapa? Karena kita yang mengingatkan kita bila ada ancaman bahaya dan itu adalah kentongan. Orang kalau sudah pukul 1 diketok sempat, pukul 2 diketok 2 kali, pukul 3 diketok 3 kali. Mengingatkan kentongan ini adalah memanggil dan mengingatkan kita. Wahai rakyat, kondisi kita seperti ini, maka mari kita berkumpul dalam sebuah gerakan yang sesuai dengan gerakan rakyat. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah sepakat untuk memberikan partai yang sesuai dengan partai yang nah, oleh karena itu kami berharap bahwa tahapan memenuhi syarat perjuangan partai politik ini mari kita lalui dengan baik. Kita berjuang ada tahapan-tahapannya. Tahap kemarin kita telah mengkonsolidasi seluruh kekuatan perubahan di dalam organisasi kemasyarakatan yang disebut dengan perkumpulan persaudaraan gerakan rakyat. Setelah kita memprobabilikan bahwa akan mendirikan partai politik, maka tahap yang kita lalui ini adalah kita harus memenuhi syarat kebutuhan sehingga kita bisa mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum. Apa nanti yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum? Yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum adalah menyatakan surat keputusan bahwa sah gerakan rakyat berbadan hukum partai politik. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah kita harus memenuhi yang disebut dengan 75% DPD. Dan DPD salah satu di Jawa Barat ini adalah partai. Oleh karena itu kewajiban kita adalah harus memenuhi 50% kecamatan atau 50% DPD. Jadi kalau ada 19 DPD, maka harus dipenuhi 6. Apa maksud saya? Sudah semua. Kamu sudah bayangkan untuk tingkat kecamatan aja yang pertama harus ada surat pinjam pakai atau sewa atau pemilikan kantor yang disebut dengan sekretariat. Yang kedua harus mendapatkan surat keterangan domisili dari kepala desa atau dari kelurahan dari perkotaan. Yang ketiga harus ada surat pernyataan tidak sedang merangkap dengan partai politik lain. Yang keempat harus memenuhi yang disebut dengan kuota 30% perempuan. 4 dokumen ini harus ada di tingkat kecamatan. Dan ini harus ada di 3.000 kecamatan. Tapi kita bersyukur bahwa dia telah menuntaskan seluruh kewajibannya supaya alhamdulillah untuk itu tahap ini harus kita biasa. Pada Dewan Pimpinan Pusat pada tanggal atau pada bulan April setelah Lebaran kita sudah harus mendaftarkan partai ini di kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia sehingga dalam 15 hari kita sudah harus mendapatkan legitimasi sebagai partai politik. Kira-kira Ibu Bapak siap mengantarkan DPP untuk daftar di Kementerian Hukum?
Satu dari Depok juga naik kereta sampai dengan dulu bisa naik Surabaya. Kita harus tunjukkan bahwa bulan April ini ada partainya rakyat Indonesia yang akan datang dan kita karena kalau rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Gerakan rakyat kalau presidennya Anies Baswedan ini akan dicekal dan akan dicegah untuk bisa menjadi partai politik. Tapi saudara-saudara kita yakin, insya Allah dengan kekuatan gotong royong rakyat Indonesia kita dapat menetapkan partai ini sehingga sah menjadi bersama kita semua satu persatu. Selain upaya dan ikhtiar kita dari pimpinan partai tingkat wilayah, daerah maupun kecamatan, kami juga meminta doa dari setiap sudut Bapak Ibu sekalian. Doakan partai ini sehingga segera mendapatkan legitimasi atau berbagai badan hukum sebagai partai politik. Doakan supaya partai ini dalam komunikasi Papua di tahun 2008 oleh KPU maka diloloskan sebagai partai peserta pemilu, dan doakan supaya partai ini di 2009 nanti insya Allah menjadi pemenang di lembaga legislasi Indonesia, dan doakan juga partai ini di 2009 nanti dapat mencalonkan administrasi Baswedan sebagai calon presiden dan makan supaya itu nanti kita mendapatkan kebebasan sehingga rakyat menjadi sejahtera dan keadilan menjadi milik rakyat Indonesia. Alhamdulillah kami setelah nanti kita akan mendapatkan selama kali ceramah sebelum berbuka puasa, maka intinya kita disampaikan. Yang pertama, jadi yang pertama adalah kita harus melakukan perjuangan kita sesuai dengan tahapan-tahapan perjuangan. Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa partai ini berbasis gerakan dan rakyat. Oleh karena itu, sebagai partai gerakan, partai ini harus dinamis, jangan statis. Partai ini harus partisipatif, bukan elitis. Partai ini harus menjadikan gerakan sosial menjadi gerakan yang nyata dan berani. Yang kedua, sebagai rakyat harus dilihat sebagai sumber ataupun kedaulatan. Yang kedua, rakyat sebagai sumber legitimasi, dan yang ketiga adalah rakyat sebagai orientasi perjuangan. Tujuan kita dirikan partai ini adalah untuk rakyat, itu yang harus kita tanamkan. Dan yang terakhir, di dalam hubungan dalam Ramadan ini, saya menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai perjuangan yang dilakukan dengan rapi, perjuangan yang dilakukan dengan baris berbaris, perjuangan yang dilakukan dengan disiplin. Nah, itu tuliskan inna allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahu bunyanun marsus. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang berjuang di dalam kebenaran itu harus bersama-sama. Bagaimana bangunan yang kokoh yang ditahan tidak runtuh, yang digerakkan. Kalau barisan berarti tidak pemimpin, yang namanya pemimpin barisan. Yang di sini letakkan kita semua harus ada kita semua harus ada. Itu yang disebut dengan baris atau bersama. Imam Allah kita semua lakukan. Imam Guru kita, Imam Sujud. Artinya apa? Ini adalah disiplin dan kesatuan perjuangan. Saudara-saudara harus siap berdisiplin, siap bersama-sama, siap dari ekonomi yang kokoh,
berarti pertanda apa yang menjadi target satu kursi DPR RI provinsi, dua kursi provinsi, dua kursi sehingga semuanya rakyat rakyat Kota Depok semakin maju, tumbuh, berkembang dan selalu jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ada waktu tanya ada yang minta ada ceramah dari saya tahu dari teman-teman ada yang ngomong langsung, tapi sebelum itu kita kasih sinopsis dulu nih, ya nggak Ustaz? Oke, penyerahan ceramah Dewan Penasehat Haji Suhadi. Silakan. Sebelum nanti Bapak Haji nanti Pak Haji memberikan kesempatan kepada ketua kita. Semua bisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan hari ini insya Allah setelah lebaran nanti kita dalam Kota Depok punya ambulan. Doakan. Seperti arahan itu kita bergerak di semua sisi dan semua ini. Alhamdulillah. Karena Bapak Haji Suhadi ini Dewan Penasehat daripada DPD Rakyat dan Dewan Penasehat PPC Gerakan Rakyat Kecamatan Amparan Mas. Mudah-mudahan nanti ini gerakan rakyat Kota Palu dengan berbagai berbagai strategi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu 2024 kami telah menyampaikan juga kepada Bapak Legislasi Korea di rumahnya kecamatan seperti ini. Sebagai tambahan saya tidak perlu Bapak Ketua kita, saya sekarang saya kepada Pak Ketua kita, Pak Sandi. Semoga dapat kembali bisa digunakan keluarga. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Ya. Bisa selanjutnya pertanyaan kedua. Ibu dulu. Kalau tadi Bapak itu. Ya. Ini boleh. Kita harus bangga. Harus syukur dengan kalau pemerintah menjadi ketua tim Depok. Dengan diri kita sebagai kepala BPD, Gerakan Depok bisa berkembang dengan baik dan dicintai oleh masyarakat Depok. Terima kasih kepada Bapak Haji Suhadi Dewan Penasehat DPD dan DPC Masyarakat Selanjutnya adalah pemakaian kejujuran rakyat perwakilan BC Depok. Kami persilakan pada Anda Ibrahim Kamal Jaki. Inilah salah satu program alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Presiden untuk mendampingi pemakaian pakaian atau seni rakyat dan insya Allah para pemerintah akan bergerak membantu partai Gerakan Rakyat. Amin. Karena 2029 anak yang sebutan saya aja. Sekarang 17 ya. Berarti sudah bisa nyoblos.
Luar biasa. Foto bersama-sama Ketum. Kalau bikin Depok ganteng tuh. Masya Allah. Menjadi orang Depok. Ya, kita jadikan ikon nanti ya. Alhamdulillah. Tapi banyak yang cerita. Oh, Silakan. hari ini siap. Alhamdulillah. Foto bersama Pak Ketum. Untuk silakan. Oke, siap kita ini foto. Satu, dua. Luar biasa. Oke. Baik, jenderal yang ketiga. Tadi saya di sini sih. Ternyata di Kota Depok ada seorang asli, ada pelukis. Masya Allah, akan memberikan diploma juga kepada Pak Ketum, yang mana beliau akan melukis Paris dari Pak Ketum di Kota Depok nantinya. Untuk kalian yang kedua DPP Pak Ketum Hadi Kota Depok, Bapak Ahmad Rofi. Silakan tuh berdiri lagi tuh. Pak Ketum, insya Allah siang dilukis Pak Ketum. Masya Allah. Ini hanya situasi saja. Luar biasa. Makanya pelan-pelan ya. Ya sudah. Luar biasa. Lukisan langsung di baru kami ya. Apa administrasi Baswedan? Ini simulasi saja. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau sudah ada di YouTube ya Pak, tulisannya di foto berapa di waktu. Ini sebenarnya strategi lukisan yang pernah saya jalankan dengan sini ketika beliau menjadi gubernur. Ketika itu kalau nggak salah di TV-nya itu dengan Pak Luhut, salah. Tapi beliau sangat berani sehingga saya akan bersama-sama masih terus nah ini saya juga bisa cek proyek di Excel dan sebagainya saya pakai untuk lulus dan sebagainya memang ketika itu pada saat 2024 ya saat kampanye itu saya sempatnya disampaikan Sehat saya habis ini Jadi kerjanya jam dadakan. tapi tak macet marah. Oh iya. Marah. Kalau hari ini belum pakainya. Jadi saya sekarang sudah pakai dua ketika kuliah di rumah. Dulu di sekolah sekarang pakai gas. Makanya dulu ya. Nanti kita gambar adalah Ketum dan Pak Anies. Ya, nanti luar biasa. Apa Abdul Qadir ini tinggalnya 16.000 yang punya konten. Amin, amin. Semoga kaya. Udah tinggal bisa. Nah, biar kotor juga. Terima kasih Bapak. Saya bisa nanti dari Indonesia Pak. Baik, ini
nanti itu. Baik. Tadi belum tanya ke saya. Ada waktu nggak kira-kira kalau ketum dan sekjen menjawab pertanyaan teman-teman? Untuk ada ketum dan sekjen hari ini. Jadi boleh tanya apa aja seputar jalan dan ke depan kita gimana? Oke, 3 pertanyaan. Jadi Waktunya kita kasih. Kita mau Oke, sekarang kita pertanyaan siapa? Silakan yang bertanya dari Oke, iya. Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu sini. Cepat bagi waktunya kita bagi waktu. Ya. Selamat ini. Oke. Langsung ke depan sana, Buka lihat sih. Nama saya menjadi Santiani, dari DPRD Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. Pertanyaan ini saya berikan untuk Bapak Ketum, yaitu Bapak Sahir. Pertanyaannya adalah, tadi sebelum oleh Pak Ketum bagaimana strategi untuk mengikut berdasarkan Indonesia. Pertanyaan ini adalah bagaimana strategi komunikasi politik yang tepat agar posisi partai yang berbeda dengan sebuah itu. Pertanyaan lain, bagaimana cara menggunakan akar itu komunitas kepada partai yang ada untuk ada meskipun sehingga ini sudah bisa. Saya tuh biar sekalian. Bagaimana selanjutnya pertanyaan dari Ibu dengan siapa? Ibu Mariam, silakan Ibu Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya singkat Pak, seandainya Pak Petra yang ini memang tidak ada modal ya, tidak ada yang mendukung khususnya. Yang mau saya tanyakan, negara kita ini kan tumbuhnya itu salah satu dari perekonomian ya Pak ya. Dan perekonomian itu didukung oleh salah satunya ada 9 negara. Nah, 9 negara itu sendiri terdiri dari salah satunya adalah oligarki. Nah, bagaimana kita melestarikan perekonomian kita tanpa ada dari 9 negara maupun oligarki. Jadi kita bergerak sendiri dari hasil bumi sendiri, dari hasil budidaya sendiri. Begitu Pak. Terima kasih. Saya masih dengan mau partai karena ada 2 selama ini dan saya tahu Pak kemarin sama yang saya ingin tanyakan sebenarnya mau partai kita itu apa? Ya, tapi saya terima kasih. Boleh kita silakan. Ayo Pak, kita foto bareng-bareng Pak. Silakan Pak. Ya, silakan. Kita santai ya. Bisa kita mau ketemu. Tadi dulu. Tunggu sebentar. Ustaz belum nih. Ayo, tak silakan tak. Mana? Sini aja. Oke. Iya, Ustaz. Ayo makan. Iya Pak Ustaz. Oke. Ayo tangannya kompak semua. Udah. Begini. Ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya tinggal
Luar biasa pertanyaannya bagaimana ya? Kita bertanya dulu semua. Jadi sekitar 20 menit lagi dari puasa kok ya? Masih aman tuh. Udah, bukan lagi. Betul. Luar biasa ya. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana melakukan pendekatan atau komitmen terhadap gengsi atau budaya budaya ini. Jadi memang di 2029 kurang lebih 60% dari pemilih kita itu adalah itu. Jadi memang sebuah generasi yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kenapa? Karena yang pertama mereka itu sangat adaptif dengan yang disebut dengan gadget. Yang kedua, dengan demikian maka gadget ini sangat cepat mendapatkan informasi, menerima informasi begitu cepat. Namun dengan itu, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa ternyata di beberapa belahan dunia perubahan besar itu justru didorong oleh kekuatan kita. Nah, oleh itu memang sangat penting bisa masuk untuk menjadikan GNC lebih dari. Nah, kami GNC melihat bahwa GNC ini tidak hanya sekedar dijadikan sebagai orientasi kegiatan, tapi justru bagaimana agar GNC itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, maka Bapak sekalian, kalau mengikuti press conference atau sosial media bergerak rakyat, justru yang menyampaikan press conference adalah kata GNC. Artinya apa? Artinya dalam pimpinan bergerak rakyat menjadikan GNC justru sebagai ujung tombak daripada organisasi atau partai. Yang kedua, administrasi partai politik yang saya sebutkan tadi, 38 provinsi sudah selesai, 486 sudah selesai, 2.540 sekian kecamatan. Itu administrasinya itu disusun oleh teman-teman yang GNC. Nah, oleh karena itu pelibatannya seperti apa? Nah, justru harus dihilangkan secara. Saya kira itulah satu-satunya cara yang paling tepat untuk agar GNC menjadi bagian integral daripada gerakan rakyat. Karena kita tahu bahwa mereka punya gaya tersendiri, mereka punya metodologi tersendiri. Oleh karena itu, kalau mau tahu apa yang paling tepat untuk GNC, maka tanya kepada GNC dan lakukan mereka yang harus melakukan. Dan mereka bahwa selalu menjadi kebersamaan dengan GNC dengan justru mereka sendiri yang merumuskan kegiatannya dan GNC sendiri yang melaksanakan kegiatan. Jadi perlibatan aktif GNC dalam setiap kegiatan apapun. Lalu sampai kegiatan seperti ini tadi alhamdulillah saya sudah memakaikan baju dari rakyat kepada GNC. Nah, GNC nanti berbanyak harus membanyak lagi terlibat dalam kegiatan. Yang kedua terkait dengan bagaimana visi ekonomi. Kita bukan anti kepada yang besar, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Mas Anies Baswedan bahwa orientasi perjuangan ekonomi kita itu adalah yang besar biarlah ada yang tetap besar, tapi bagaimana membesarkan yang kecil. Mengapa membesarkan yang kecil ini? Tentunya melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada kelas ekonomi menengah ke bawah. Kenapa? Karena hadirnya negara, hadirnya kewenangan untuk para pemimpin dan politik itu memang ditugaskan untuk orang-orang yang lemah. Makanya kalau kita baca dalam sejarah pembukaan undang-undang dasar kita itu adalah menjadi segenap pada
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan. Memajukan kesejahteraan umum itu adalah masyarakat umum yang harus didahulukan, dimajukan kesejahteraan. Sampai ke masyarakat umum, masyarakat umum adalah masyarakat yang baik. Siapa masyarakat yang banyak di kelas ekonomi itu? Ini adalah kelas ekonomi yang ada, apalagi ekonomi bawah. Nah sehingga negara mestinya harus menjadikan orientasi kebijakan produk-produk hukumnya itu adalah orientasi untuk bagaimana mengangkat kesejahteraan rakyat ekonomi bawah atau ekonomi. Kenapa? Karena yang besar itu sudah besar, sudah lagi diwakai, mereka sudah besar. Tapi kalau negara menstimulus memberikan dukungan kepada ekonomi menengah, ekonomi bawah, akhirnya itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat kita bentuknya piramid. Nah, yang paling bawah ini adalah semakin di atas semakin kecil. Nah, negara itu langsung mengurus yang di bawah ini. Kenapa? Karena ini yang paling baik. Kan yang diurus adalah para pukara wal masakin wal mustad akhir kan itu. Nah, oleh karena itu sebagai bagian dari visi organisasi kehidupan dan kelompok negara pada dunia rakyat kecil, kelompok usaha menengah dan kelompok usaha menengah bawah di wilayah ini menjadi orientasi kebijakan politik nasional. Dan yang terakhir, pertanyaan dari saya tadi adalah terkait dengan golongan. Nah, saudara-saudara, kita telah berjelasin bahwa memang logo ormas yang sudah kita pakai ini dan teman ini tidak bisa lagi dipakai untuk logo partai. Jadi kita harus memiliki logo yang baru. Dan akhirnya yang kita gunakan untuk saat ini mengurus administrasi partai politik kita itu kita menggunakan logo yang ada di atas itu logo masa atau logo ada yang bikin warnanya putih, ada yang bikin warnanya hitam, ada yang bikin warnanya orange. Kenapa kita memberikan ini sebagai logo? Yang pertama kita lihat secara historis bahwa partai-partai besar di Indonesia itu ternyata logonya adalah dari makhluk terlihat, ya kan? Partai besar kita saat ini logonya adalah apa? Partai yang punya presiden saat ini logonya adalah apa? Kalau itu partai bunga, ya kan? Partai bunga sebenarnya logonya apa? Nah, bunga, ya kan? Jadi memang yang pertama itu adalah partai besar logonya adalah maksudnya ya. Dijadikan bangga dengan kekuatan berhubungan dengan kekuatan. Maka itu merupakan kata yang disebut dengan partai politik itu adalah kompetisi pertandingan. Kalau ormas kan tidak bertanding. Ormas itu kan pasal untuk khairat, berlomba-lomba itu dalam kebaikan. Tapi kalau partai politik adalah kompetisi politik, bertanding untuk mendapatkan legitimasi rakyat melalui dukungan rakyat. Nah, kalau kita bertanding, maka kita harus menggunakan waktu yang kuat. Ya tidak? Siapa yang macam hari ini? Ada orang yang berkata siapa yang itu. Jadi kita menggunakan simbol harimau atau macan sebagai bagian dari logo untuk menunjukkan kekuatan politik. Dalam harimau ada 3 hal yang menetapkan harimau. Yang pertama adalah kekuatan, maka dia adalah sebagai apa namanya makhluk paling nomor 1 dalam ekosistem. Jadi dia memiliki kekuatan. Yang kedua adalah kesaktian. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Harimau itu dia membangun turunan itu hanya dengan
sampai lain-lain. Ini bukan berarti yang gerakan-gerakan kedua itu adalah kalau harimau itu dia punya kekuatan, dia punya kesaktian, dan dia punya kesetiaan. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga, harimau dikenal sebagai bagian dari makhluk ekosistem yang ada di Nusantara sendiri. Di Sumatera dikenal ada harimau Sumatera. Betul kan? Di Jakarta ada namanya macan, namanya ya kan? Di Jawa ada namanya mau, di Jawa ada namanya harimau, Jawa. Banyak. Ini adalah memang sebuah yang harus dari Nusantara. Apa yang kedua? Yang keempat, sebagai lokasi sebagai psikologi bisa diadaptasikan di mana saja. Makanya dia bisa sulit. Saya kalau sudah buka, ada orangnya, mundur semua lulus dari anak-anak. Kenapa? Dia bisa dibikin style terlalu, dia bisa dibikin style lagi menerham. Nah, harimau kita ini adalah harimau yang sedang berjalan. Artinya harimau yang aktif, harimau yang bergerak. Dia mau, tapi bukan sesuatu yang sangat karena hujan, tapi bersahabat. Dia buka mulutnya. Dia memiliki 5 gelang, itu artinya dia memiliki Pancasila dan dia memiliki Pancadharma yang gerakan rakyat, dan dia itu adalah 5 prinsip dasar. Kan Pancadharma yang gerakan rakyat kan ada berinklusivitas, ada kesatria, ada kasih sayang, ada apa itu nasionalisme kerakyatan, dan ada yang terakhir adalah integritas moral. Ini 5 karakter yang disebut dalam masyarakat. Ada 5 prinsip. Prinsipnya apa? Gerakan rakyat ini satu prinsipnya ada musyawarah. Yang kedua ada prinsip gotong royong. Yang ketiga ada prinsip meritokrasi. Yang keempat ada prinsip yang disebut dengan transparansi. Yang kelima ada prinsip yang disebut dengan egalitarianisme. Itu mana daripada apa itu? Selain kalau mulai diadaptasikan, gerakan-gerakan yang berubah itu mulai digambar di mana? Betul tidak? Gambar di tembok kampung-kampung bisa. Di Bandung ada kita tak perlu besar, kita tinggal sandi di toko juga atau sudah ada. Lalu gambar harimau itu, jadi gampang diperoleh. Dan juga banyak hal. Itu kenapa? Karena kita yang menjadi partai besar, kita harus menggunakan juga logo makhluk yang kuat. Setuju? Jadi setuju dengan teman-teman. Jadi maka dari itu sangat bikin lagu dan gambar logo, karena logo ini yang mudah-mudahan akan menjadi logo partai. Selanjutnya adalah untuk Ramadan dan doa dari kita bersama. Sebelum ini mengingatkan karena kita sudah berpuasa bahwa programnya untuk mengambil selain dari sejahtera. Kali ini kita di jamaah ini di kemaluan bersama. Kami tutup dulu sebelum ada turun dari Ustaz. Ini ada pertama SPDI dan itu dengan doanya semudah orang. Jadi kami memahami memiliki mudah-mudahan tahun depan kita ada jilid 2 iftar jamaah, mudah-mudahan bisa di Kecamatan Tapos ataupun Kecamatan Sumajaya ataupun Kecamatan ini, mudah-mudahan semua akan pelaksanaan iftar jamaah tahun 2020. Kami memahami ini, mohon pada salahnya, apanya mohon diucapkan dulu dan selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Jin. Semuanya Jin. Berdiri aja, berdiri aja.
Ini aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes. Karena waktu tinggal 5 menit lagi ya. Kalau kultum waktunya mepet, nanti kita baru bahas satu ayat sudah kelar ya. Jadi yang saya hormati Pak Ketua Gerakan Rakyat Nasional, yaitu Pak Sahrin, Pak Sekjen Nasional juga, Pak Bu Ketua, Bu Nuna, Pak Sekjen, Bendahara, dan semua yang hadir. Mungkin kalau saya pribadi seringlah ceramah ya, jadi nggak perlu ceramah lagi. Hanya mengingatkan sebentar aja. Nggak apa-apa dibagiin, tapi jangan berisik, sebentar aja. Ya. Kalau kita mau sukses di Partai Gerakan Rakyat, khususnya di Kota Depok, yang akan nanti membantu nasional, sukses juga kita di Ramadan ini, syarat ketiga, singkat saja ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan pertolongan Allah dari tempat yang tidak pernah dia duga. Jadi kalau Partai Gerakan Rakyat mau sukses skala Depok dan skala nasional, kuncinya kita harus bertakwa. Akan dicari jalan keluar oleh Allah ada atas masalah-masalah kita. Maka yang pertama apa? Amantu billah summa istaqim. Jangan bicara dulu bentar ya, jangan ngobrol dulu, dibagiin aja. Gak enak saya bicara di situ bicara ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Kunci pertama yakin. Seperti yang saya utarakan dulu di kantor dulu kita, bahwasanya kunci agar berhasil di Partai Gerakan Rakyat pertama dengan iman, dengan yakin kepada Allah. Yakin ini artinya adalah keimanan kita. Ramadan gak bakal sukses kalau tanpa iman. Maka surat Ali Imran yang tadi Pak Ketum bilang, gerakan rakyat adalah bergerak untuk rakyat. Nah, maka surat Ali Imran ini adalah surat gerakan rakyat. Kuntum khairu ummah, kata Allah, kamu sebaik-baiknya umat, ukhrijat, yang keluar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ajak orang baik, cegah orang munkar, dan Allah akan kasih tambah iman kepada kita. Hadirin, alhamdulillah bulan Ramadan ini saya ceramah 38 kali satu bulan ini, Jakarta, Depok, keliling. Kenapa? Karena saya pegang di dalamnya surat Ali Imran, saya pakai tongkat ceramah keliling tiap masjid atau akhir 2 kali di Jakarta, di Komplek DKI, di Kementerian Koperasi. Kenapa? Karena saya ingat surat Ali Imran, kita bergerak. Kuntum khairu ummah ukhrijat, keluar, bergerak. Dulu saya di Jarnas Nasional bersama Pak Dendi dan Bu Tata, Pak Ketua. Saya diangkat menjadi Ketua Jastren, Jaringan Anis Pesantren se-Jabodetabek. Saya bergerak keliling pesantren-pesantren se-Jabodetabek. Walaupun Mas Anies kalah, tapi kita masih bersinergi. Saya masih ber-WA sama beliau, masih komunikasi sama Mas Anies. Bahkan saya kecelakaan motor ketika ceramah, Mas Anies langsung mengirim bantuan dana buat berobat kaki saya. Maka inilah luar biasanya seorang Mas Anies. Kita hanya seorang, saya dikenalkan Mas Anies oleh Sekda DKI Haji Bambang Sugiono. Semalam saya ceramah di masjid beliau di Komplek DKI Sunter. Jadi saya kenal dengan Mas Anies. Tapi beliau walaupun tinggi, kita di bawah, beliau masih kenal kita, masih ingat kita. Maka insya Allah gerakan rakyat mengusung beliau jadi presiden, insya Allah akan ada kebaikan buat bangsa ini, insya Allah. Yang pertama kuncinya iman, yakin ya. Kita yakin dengan Mas Anies, kita yakin dengan Pak Sahrin akan memimpin gerakan rakyat nasional dengan baik. Kita yakin dengan diri kita akan memimpin gerakan rakyat di Depok dengan baik. Yang kedua, kita singkat, kalau pengen berhasil, pengen takwa kita dapat di bulan Ramadan, pengen dapat hasil yang terbaik buat GR, adalah khairun nas anfa'um linnas, yang bermanfaat buat manusia. Rasul pernah berdiri di pinggir jalan, lalu tiba-tiba malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, di sampingmu ada seorang wanita pezina. Wanita pezina ini cocoknya neraka apa surga? Kata Rasulullah, cocoknya calon neraka. Tiba-tiba ada ibu-ibu lewat bawa bayi nangis.
Lalu tiba-tiba si perempuan pezina ini sedang makan apa? Makan korma, sudah habis setengah. Yang setengah korma lagi diambil, dimasukin ke mulutnya si bayi yang nangis. Ternyata bayi itu diam setelah makan korma. Malaikat Jibril turun, lalu mengatakan apa? Asal, Masya Allah. Lalu mengatakan dia calon penghuni surga. Bayangin, yang kedua. Yang ketiga terakhir adalah orang yang bersyukur kepada manusia, dia berarti bersyukur kepada Allah. Maka yuk kita tiga hal ini kita doa bersama, kita doa Fatihah sambil nanti buka. Kalau udah azan ya, udah azan buka aja, buka sambil kita doa Fatihah. Ini doa orang yang berbuka puasa diijabah oleh Allah. Ya, kita pakai Fatihah aja doanya. Fatihah Nabi Zakaria, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti 1 menit sambil makan, sambil minta ke Allah hajat-hajat kita. Khususan kita doakan GR di DPP, DPW dan DPD, khususnya di Depok menjadi pesat dan maju. Ya, kita doakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makan dulu, silakan sambil minta hajatnya kepada Allah. Doa orang puasa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil dimakan, sambil kita minta kepada Allah. Doakan Pak Sahrin, doakan Pak Sekjen, doakan dulu kita, doakan Gus Anu, doakan Pak Bambang, doakan semua di PD, DPC, di Kota Depok khususnya, doakan Mas Anies Rashid Baswedan, semua yang terbaik buat bangsa Indonesia ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih kepada adik amanah seperti ini. Jadi kepada semua pendidik dan pada kesempatan sore hari ini, selamat berbuka puasa, selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan insya Allah nanti kita akan salat maghrib berjamaah. Dan nanti ada makan bersama khusus ketua DPP, presiden, ketua umum dan ketua DPC dan masyarakat dan Bawas. Nanti ada di ruang sebelah kanan. Nanti bisa diharapkan sama Bapak Jarod dan Bapak Sami. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada yang mau makan bakso atau punya semua ada di luar, silakan ambil saja. Ya, instruksinya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kasih dong Pak Sahrin, Pak Sahrin. Kasih aja. Kasih Pak Sahrin. Pak Sahrin, punten minyaknya. Pak Sahrin biar banyak ya. Ya, afwan. Saya nggak bisa nemenin lama-lama ini. 6:30 saya berangkat lagi mau ceramah. Ini Ketua DPRD Depok, ya Ketua DPRD buka bersama hari ini. Saya diminta. Hamil istri. Kalau kuasa Allah.